wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayatul Sholihah, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah Ilmu dan Keguruan dari kelompok KPM 39. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil daripada kegiatan KPM yang sudah saya laksanakan pada tanggal 5 Juli sampai dengan 13 Agustus 2021. Untuk judul dari artikel saya sendiri yaitu Pemberdayaan dan Penguatan Materi Pendidikan Al-Quran pada Anak Usia Dini di TPQ Al-Ikhlas Kapuran Badikan Ponorogo. Seperti yang kita ketahui bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Menuntut ilmu itu sudah diajarkan kita sejak masih kecil. Dari kecil kita sudah dipelajari entah itu ilmu agama maupun ilmu umum. Seperti contohnya hal kecil huruf abjad atau mungkin huruf hijaiyah. Bicara tentang ilmu agama, khususnya pendidikan Al-Quran, merupakan pendidikan yang sangat perlu bimbingan langsung baik dari orang tua maupun ustadz yang mumpuni dalam membimbing atau mempelajarinya. Salah satu lembaga yang saat ini membantu anak khususnya dalam kegiatan Al-Quran yakni adalah Taman Pendidikan Al-Quran yang sekarang ini banyak dijumpai di kalangan masyarakat. Seperti Taman Pendidikan Al-Quran Al-Ikhlas yang terletak di Desa Kapuran Badikan Ponorogo. TPQ ini sudah berdiri sejak tahun 1989 dan terdaftar resmi di Kemenak pada tahun 1993. TPQ ini didirikan oleh Ustadz Seno. Beliau termotivasi mendirikan TPQ ini saat beliau menjumpai sebuah TPQ pada saat beliau sedang melakukan ziarah di kota Gresik. Kemudian beliau mempunyai motivasi untuk mendirikan TPQ tersebut di desa, mengingat bahwasanya pendidikan Al-Quran pada saat itu masih sangat minim. Kemudian alhamdulillah masih bertahan sampai sekarang, bahkan sudah berkembang menjadi lebih baik. Berdasarkan hasil observasi yang telah saya lakukan, TPQ ini memiliki metode, fasilitas, dan juga media pembelajaran yang sudah sangat baik. Metode di sini sangat memadukan berbagai metode, seperti contoh metode slogan. Kemudian untuk membacanya sendiri itu menggunakan metode An-Nahdiyah yang mempunyai kelebihan yaitu ketukan. Jadi bisa mengetahui panjang pendeknya suatu bacaan. Fasilitas dari TPQ ini sudah bagus, sarana dan prasarananya dan juga media pembelajaran. Berdasarkan hasil wawancara yang telah saya lakukan dengan beberapa tenaga pengajar dan juga kepala sekolah dari TPQ Al-Ikhlas sendiri, di sini memiliki tahap, yaitu yang pertama tahap jilid 1 sampai 6, kemudian dilanjutkan dengan PSI atau pembelajaran sorogan Al-Quran. Mengapa dilakukan tahap ini? Yaitu agar memudahkan mereka dalam membaca. Kemudian untuk murid yang masih awal atau masih kecil supaya mereka lebih mengetahui tentang huruf hijaiyah, harokat, dan juga tanda panjang pendeknya suatu bacaan. Selain itu, pembiasaan di TPQ ini juga sudah bagus. Sebelum memulai sorogan, pembiasaan yang dilakukan adalah berdoa terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan menghafal bacaan sholat dan menghafal hukum bacaan tajwid. Dan sebelum pulang, mereka juga melakukan sholat berjamaah terlebih dahulu, kemudian selalu membiasakan untuk berdoa kafaratul majelis. Di TPQ ini memiliki materi yang sudah bagus, seperti materi pendidikan Al-Quran, dan juga ada tambahan materi seperti fikih ibadah atau merupakan ubudiyah dan juga berbagai sejarah kenabian yang dilakukan melalui cerita. Jadi hanya melalui teori saja. Untuk itu, berdasarkan dari wawancara yang telah dilakukan dengan kepala sekolah, maka kami bekerja sama untuk memberikan praktek. Jadi pembiasaan yang telah dilakukan dan materi-materi yang sudah ditangkap itu dipraktekkan. Jadi agar mereka tahu bagaimana yang salah, bagaimana yang benar, dan juga berbagai gerakan seperti sholat dan wudhu. Selain melalui sebuah praktek,
Penguatan pendidikan materi Al-Quran juga perlu dilakukan, baik itu secara lisan maupun tulisan, yaitu bisa dilakukan dengan tes. Kemudian mengingat mereka yang masih memiliki atau mereka yang masih seusia dini, masih suka bermain, maka dari kami akan memberikan sebuah inovasi, yaitu tes yang dilakukan bisa dengan bermain. Jadi belajar sambil bermain. Untuk permainan yang diambil itu permainan-permainan ringan yang di dalamnya memuat materi atau teori yang sudah disampaikan oleh ustadz maupun ustadzah. Selain itu, ada juga kompetisi. Tujuannya yaitu mengasah potensi atau aset yang sudah dimiliki dari peserta didik. Nah, dari situ metode ABCD merupakan metode yang sangat tepat. Seperti yang kita ketahui bahwasanya metode Asset Based Community Development itu mengutamakan pemanfaatan aset dan potensi yang ada di sekitar dan dimiliki oleh komunitas masyarakat. Nah, komunitas masyarakat yang dimaksud dalam hal ini adalah Taman Pendidikan Al-Quran, yang di dalamnya sudah memuat aset berharga bagi pendidikan Al-Quran. Dan melakukan berbagai teknik yang sudah ada di metode ABCD, diharapkan TPK Al-Ikhlas ini pemanfaatan dan juga pengembangan asetnya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Untuk yang pertama yaitu pada kegiatan serogan yang merupakan kegiatan utama dan dilakukan sehari-hari, penguatan materi yang sudah dilakukan yaitu pembiasaan yang merupakan sudah ada sejak dahulu, yaitu pembiasaan menghafal hukum bacaan tajwid dan juga tanda dari panjang pendeknya suatu bacaan. Nah, untuk penguatan materi di sini saya memberikan sebuah permainan yang merupakan permainan yang mengandung pertanyaan yang ringan sehingga mereka dapat mereview dari materi yang sudah disampaikan oleh ustadz dan ustadzah. Permainannya seperti bola berputar atau mungkin kereta api dan juga mencocokkan. Dari bola berputar sendiri, mereka yang kalah akan mendapat sebuah pertanyaan dalam bentuk undian. Jadi pertanyaan tersebut merupakan materi-materi yang sudah disampaikan seputar tajwid dan juga tanda-tanda sebuah bacaan. Kemudian sama untuk permainan kereta api maupun mencocokkan, itu juga di dalamnya mengandung pertanyaan. Jadi mereka bermain tapi juga sambil belajar. Kemudian untuk yang kedua yaitu pada materi sholat. Dalam materi sholat kita harus mampu memberikan materi yang dapat ditangkap oleh peserta didik dan praktek. Mereka butuh praktek agar tahu di mana letak bacaan yang harus dibaca pada saat melakukan gerakan, misalnya ruko atau mungkin i'tidal, seperti itu. Kemudian membenarkan gerakan-gerakan yang salah. Jadi manfaat dari praktek ini, selain mereka dapat mengetahui letak bacaan yang harus dibaca, tapi mereka juga dapat mengetahui yang salah dan membenarkan gerakan yang salah tersebut. Kemudian materi selanjutnya adalah materi wudhu. Di dalam materi wudhu ini, praktik juga sangat diperlukan, mengingat materi wudhu merupakan sesuatu yang wajib dilakukan, baik itu untuk melakukan sholat maupun mengaji. Jadi mereka harus tahu bagaimana niat yang benar, bagaimana gerakan yang benar, dan tertib atau urut sesuai dengan rukun wudhu. Nah, evaluasi sendiri dari kedua materi yang mengandung praktek ini, yakni praktek sholat dan praktek wudhu, itu juga melalui sebuah permainan. Jadi games ini membuat mereka menyenangkan dan juga berhubung diadakannya acara hotmeal yang merupakan rutinan setiap bulannya di TPG tersebut, kepala sekolah mempercayai untuk memberikan lomba, untuk mengadakan lomba atau kompetisi bagi peserta didik. Jadi hasil dari materi atau teori yang sudah diberikan dan juga dari praktek-praktek yang telah dilakukan sebelumnya, maka itu dilombakan.
Nah, untuk lombanya sendiri itu ada lomba hafalan surat pendek, lomba azan, dan lomba mewarnai kaligrafi. Kemudian acara khatmil Al-Quran yang dibuat atau diadakan oleh TPG sendiri sangat bermanfaat untuk menambah wawasan mereka tentang ilmu agama dan pentingnya belajar Al-Quran sejak masih kecil. Jadi mereka juga bisa belajar tentang arti kebersamaan dan juga indahnya berbagi melalui syukuran yang juga ada di dalam acara tersebut. Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian ini dapat dikatakan berhasil. Keberhasilan dari KPM ini tidak luput juga atas dukungan dari Kepala TPG Al-Ikhlas, kemudian tenaga pengajar, dan juga sarana prasarana yang telah terpenuhi. Adapun juga ketersediaan dana pendukung dalam menyelenggarakan kegiatan ini dan juga didukung dari antusiasme peserta didik dan kerjasama yang baik dengan tenaga pengajar. Selain itu, aset atau potensi yang dimiliki TPG Al-Ikhlas ini sudah sangat baik. Di antara faktor pendukung yang sudah saya sebut tadi, ada juga faktor penghambat, yakni kurangnya kesadaran tentang kebersihan kelas dan juga keadaan peserta didik yang terkadang tidak bisa dikontrol. Namun hal ini dapat diatasi berkat kerjasama antara tenaga pengajar sehingga situasi dan suasana kelas tetap kondusif. Demikian presentasi atas hasil kegiatan KPM DDR 2021 yang sudah saya laksanakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.